Selama beriklan, kalian mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama, sudah beriklan dan menjalankan campaign search, tapi ternyata hasilnya gitu-gitu aja. Yang kedua, sudah coba naikin budget untuk scale up campaign search kamu, tapi ternyata harga cost per leads atau cost per conversionnya malah semakin mahal. Atau mungkin kamu mau scale up iklan di Google Ads kamu, tapi bingung mau pakai platform apa di Google Ads. Atau yang terakhir malah justru merasa nggak cocok pakai jenis campaign search di Google Ads. Di sini aku akan kasih solusi jika kalian mengalami masalah-masalah serupa yang tadi aku sebutkan. Nah, jadi apa sih yang bisa kalian lakukan kalau misalkan kalian mengalami masalah-masalah seperti kesulitan scale up atau mungkin kendala tidak cocok menggunakan campaign search atau masalah-masalah tadi yang sudah aku sebutkan? Nah, yaitu adalah coba campaign discovery atau yang sekarang di tahun 2024 berubah nama menjadi campaign demand gen. Campaign demand gen ini serupa dengan campaign performance max. Serupa-serupa tapi ya beda sih antara campaign demand gen dan campaign performance max ini. Apa sih bedanya? Mungkin di sini aku jelasin dulu apa itu campaign discovery atau campaign demand gen. Jadi untuk jenis campaign discovery atau jenis campaign demand gen sendiri adalah salah satu fitur atau jenis campaign yang ada di Google Ads yang akan muncul di fitur-fitur yang ada di Google. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan apa itu campaign discovery atau demand gen. Nah, campaign demand gen sendiri adalah salah satu jenis campaign di Google Ads yang bisa kamu pilih yang akan ditampilkan di platform-platform milik Google. Yang pertama adalah Gmail, yang kedua adalah YouTube, dan yang ketiga adalah discovery dari Google. Nah, apa sih bedanya dengan campaign performance max tadi? Nah, kalau untuk demand gen sendiri hanya muncul di 3 platform tadi, sementara untuk jenis campaign performance max sendiri tampil di lebih banyak varian platform Google, seperti di Google Maps maupun di display. Jadi bisa dibilang campaign demand gen ini jauh lebih safe atau jauh lebih aman. Kenapa? Karena untuk jenis campaign demand gen ini tidak ditampilkan di campaign display. Nah, campaign display ini yang menurut tim UpperClicks cenderung menghasilkan kebocoran. Nah, sebelum kita mulai nih untuk penjelasan lebih lanjut mengenai campaign demand gen. Nah, campaign demand gen saat ini bisa memilih 3 set berbeda, yaitu hanya gambar, yang kedua hanya video, dan yang ketiga adalah carousel gambar. Lalu, kapan sih waktu yang tepat jika kamu mau menggunakan campaign demand gen ini? Terus juga kalau misalkan kamu sudah mencoba scale up menggunakan campaign search tapi dirasa cost per conversionnya semakin mahal, cost per leads-nya semakin mahal, kamu juga bisa mencoba menggunakan jenis campaign demand gen ini. Atau kamu merasa nggak cocok nih menggunakan jenis campaign search, jadi mungkin kamu bisa menonjolkan visual-visual dari produk kamu atau jasa kamu melalui campaign demand gen. Jadi waktu yang tepat untuk kapan? Kamu bisa memulainya sekarang atau di saat awal beriklan. Stop. Lagi seru ya belajarnya ya. Tapi mau gak sih belajar Google Ads lebih dalam? Kalau misalnya kamu tertarik, yuk belajar lewat Google Ads One Formula Volume 2 lewat link di bawah ini dan langsung klik tombol deskripsi ya. Oke, di sini aku menjelaskan sedikit cara setup campaign demand gen secara singkat di iklan Google Ads kamu. Pertama, kamu siapkan dulu akun Google Ads-nya. Lalu di sini kalian bisa klik tambah. Lalu klik new campaign. Lalu di sini kalian bisa memilih objektif atau tujuan dari iklan kamu sesuai dengan kebutuhan. Di sini aku memilih sales. Kemudian use this conversion goals to improve sales. Jadi di sini conversion yang akan terbaca di dashboard, kamu bisa memilih conversion di campaign Google Ads kamu. Di sini aku memilih kontak karena untuk campaign ini menggunakan tombol WhatsApp. Select campaign type. Nah, di sini kita pilih jenis dari campaignnya. Di sini kita pilih demand gen. Continue. Di sini kita beri nama campaign atau kampanyenya sesuai dengan kebutuhan, tapi di sini aku tidak mau merubahnya. Kemudian di sini saya memilih campaign goal. Di sini yang bisa dipilih adalah conversion.
klik serta conversion value. Tapi untuk di basicnya saya akan memilih conversion karena saya mau fokus ke dalam konversi. Nah, di sini ada target cost per action. Jika kamu sudah menjalankan iklannya lebih dari sebulan, kamu bisa menggunakan target cost per action atau TCPA. Nah, menentukan target CPA itu biasanya tim Alperclicks akan melihat data selama 1 bulan terakhir atau minimal di 2 minggu terakhir dengan melihat matriks cost per conversionnya. Nah, di situ kamu bisa menarget angka target cost per actionnya. Jadi misalkan selama di 2 minggu terakhir atau di 1 bulan terakhir, harga dari cost per conversion dari campaign kamu adalah 25.000. Mungkin kamu bisa set up harga target cost per actionnya di angka 25.000. Nah, harga target cost per action ini akan selalu dievaluasi selama mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, karena pasti akan ada perubahan angka target cost per action di 2 minggu atau di 1 bulan sekalinya gitu. Tapi di sini karena iklan baru kita buat dan kita setting target cost per actionnya, kita skip saja. Baru kita masukkan budget dan dex. Budget dari iklannya. Di sini saya masukkan angka 100.000. Oke, nah di sini kalian tinggal setting location and language, device, ad schedule dan lain-lainnya. Nah, di sini kita lanjut untuk setting ad groupnya. Di sini kalian bisa beri nama ad groupnya, kemudian memilih target lokasinya, dan di sini bisa memilih bahasa untuk iklannya. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga terlihat perbedaan antara jenis campaign di main gen dengan performance max, di mana kamu di performance max tidak bisa menargetkan audiens, sementara untuk jenis campaign di main gen kamu bisa menargetkan audiens seperti mungkin custom segment atau mungkin remarketing ataupun interest dari audiens kamu. Nah, di sini aku coba lihat dan create a new audience baru. Nah, di sini kalian bisa membuat custom segment audience atau memasukkan data-data yang sudah kamu record, jadi bisa menjalankan campaign remarketing. Jadi kamu bisa menggunakan jenis campaign di main gen ini dari top funnel, middle funnel sampai ke bottom funnel dari iklan gitu. Nah, kelebihan dari jenis campaign di main gen ini, kamu bisa menggunakan lookalike segment. Nah, mungkin advertiser senior sudah tahu ya kalau misalkan similar audience di Google Ads sudah dihapuskan. Maka di sini Google memunculkan fitur terbaru tapi baru bisa digunakan untuk jenis campaign di main gen saja, yaitu untuk menggunakan lookalike segment. Di sini kalian bisa buat lookalike seperti di Meta Ads. Di sini kalian tinggal buat nama segmennya, terus kita pilih seed listnya. Nah, seed list ini adalah list audience yang sudah kita record. Jadi kalian bisa menggunakan mungkin custom segment keyword atau mungkin custom segment website atau orang-orang yang pernah menonton video atau mungkin audience remarketing yang sudah kalian record. Nah, di sini kalian bisa jadikan itu sebagai seed list yang digunakan sebagai data utama yang dibuat lookalike oleh Google. Di sini kamu bisa pilih location, target lokasi dari audience kamu. Mungkin jika target audience kamu adalah orang Indonesia, kamu bisa pilih lokasi Indonesia. Nah, di sini aku coba tes ya. Di sini menggunakan audience marketing yang sudah tim UC buat. Nah, di sini kalian bisa pilih segmen reach-nya, balance. Balance ini maksudnya 50% masih mirip, kemudian narrow itu semakin ketat. Kemiripannya itu adalah sangat mirip gitu. Jadi kalau untuk balance itu adalah 50% mirip, 50% kurang mirip lah gitu. Nah, kalau untuk narrow itu akan semakin sempit atau semakin spesifik, semakin mirip. Kemudian untuk yang broad ini kemiripannya sedikit tapi akan jauh lebih luas. Seperti itu. Nah, ini nanti tinggal di save, maka lookalike segmen kamu sudah berhasil dibuat. Nah, di sini kamu juga bisa memasukkan interest dan detail demografiknya, atau mungkin kalian punya exclusion dari mungkin audience yang
mungkin melakukan pembatalan pembelian dan sebagainya gitu. Dan kamu juga bisa men-setting demografiknya. Mungkin kalau sudah selesai, kalian bisa klik save. Nanti tinggal pilih audiensnya di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa checklist use optimized targeting. Jadi nanti Google akan membantu untuk mengoptimasikan targeting yang sudah kamu buat tadi. Nah, di sini tinggal kamu buat setting di level ads atau di level iklan. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya juga, di sini kamu bisa pilih setting apakah mau fokus ke dalam image atau gambar saja, atau mungkin kalian mau fokus dalam video. Nah, kelebihan dari Demand Gen ini dibandingkan dengan Discovery adalah mungkin di Discovery sebelumnya kamu hanya bisa menggunakan image atau gambar, tapi di Demand Gen kamu bisa menggunakan video di dalam iklan kamu gitu. Jadi video akan ditampilkan di dalam bentuk iklannya. Di sini kalau misalkan kamu pilih single image ad, tinggal tulis nama ads-nya, kemudian kamu bisa memasukkan gambar, logo dan sebagainya, tulis headline, deskripsi, call to action, business name dan URL-nya. Nah, di sini sudah selesai, tinggal di-review iklannya dan siap untuk dipublish. Nah, Demand Gen sendiri memiliki nilai plus minus juga loh. Nah, nilai plusnya sendiri adalah harga cost per kliknya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis campaign search. Itu sudah pasti karena Demand Gen ini adalah jenis campaign non search ya, dan sudah dipastikan harga cost per kliknya akan jauh lebih murah. Kemudian di sini seperti yang udah aku mention sebelumnya, menggunakan Demand Gen kamu bisa menargetkan audiens sesuai dengan interest dari bisnis kamu mungkin, atau mungkin kamu sudah punya data custom segment dan sebagainya. Itu bisa kamu gunakan jika menggunakan jenis campaign Demand Gen tadi. Kemudian jenis campaign Demand Gen ini plusnya adalah kamu bisa mendatangkan konversi yang jauh lebih banyak gitu. Jadi karena memang jenis campaign Demand Gen adalah jenis push marketing, jadi kita menyodorkan mereka gambar, image ataupun video dan yang menarik. Jadi memang yang ditonjolkan salah satu nilai faktor utama di jenis campaign Demand Gen adalah CTR atau ketertarikan video sendiri gitu, video atau konten-kontennya sendiri. Jadi kita mendorong pembelian melalui foto maupun video yang menarik tadi. Nah, untuk minusnya sendiri adalah yang pertama rentan diserang bot. Jadi mungkin untuk di awal mungkin kamu nggak apa-apa jika mau testing menggunakan tombol WhatsApp mungkin di landing page kamu. Tapi misalkan ternyata bounce-nya antara di dashboard dan di reel-nya ternyata sangat jauh, di sini aku menyarankan untuk merubahnya menjadi bentuk form dibandingkan tombol call to action menggunakan tombol WhatsApp gitu. Karena memang untuk jenis campaign Demand Gen ini, apalagi yang ditampilkan di YouTube, itu gampang atau rentan banget yang namanya diserang oleh bot. Kemudian untuk jenis campaign Demand Gen ini tidak bisa dioptimasi secara mendetail atau lebih maksimal gitu. Mungkin di jenis campaign search kamu bisa mengoptimasinya melalui strategi bidding dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian dari mungkin mikro dan makro conversionnya, tapi untuk data dari Demand Gen sendiri akan jauh lebih jomplang sih dibandingkan jenis campaign search. Jadi mungkin yang bisa kamu optimasi dari jenis campaign Demand Gen adalah dengan melihat angka CTR-nya secara reguler dan memperbaiki atau memperbarui kontennya sih dari bulan ke bulan atau minggu ke minggu. Nah, yang ketiga adalah di beberapa lini bisnis ini campaign Demand Gen terlalu sensitif. Contohnya adalah di bisnis herbal. Nah, untuk jenis bisnis herbal sendiri akan jauh lebih sensitif jika menggunakan jenis campaign Demand Gen ini. Kenapa? Karena akan sangat mudah iklan kamu terkena limited. Limitednya biasanya by policy health and personalized policy seperti itu. Nah, jika misalkan iklan kamu sudah terindikasi limited atau dibatasi, itu iklan kamu tidak akan jalan sama sekali. Nah, kalau untuk jenis campaign search mungkin iklan yang dibatasi akan masih tetap berjalan seperti biasanya. Tapi kalau misalkan untuk jenis campaign Demand Gen ini, jika sudah limited atau dibatasi, iklan kamu tidak akan dijalankan sama sekali. Jadi kalian harus berhati-hati dalam memilih konten maupun headline dan serta description dari iklan kamu jika memang lini atau jenis bisnis kamu ini cukup sensitif di Google Ads.
Oke, mungkin itu cukup banyak insight mengenai campaign di main game yang bisa kamu gunakan jika memang kamu bosen atau mungkin kamu udah mulai stuck untuk scale up apalagi nih di campaign Google Ads kamu. Nah, kalau kamu mau tahu update mengenai Google Ads maupun dunia digital marketing lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Upperclicks supaya kita semakin semangat mengupdate konten dan juga memberikan ilmu-ilmu ke kalian semua. Oke, jika kalian ada mungkin request mengenai pembahasan tertentu, boleh banget komen di bawah. Nanti kita akan coba buatkan videonya. Sekian video mengenai Demand Gen kali ini, semoga bisa membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Upperclicks, elevate your clicks. Bye!